Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat whitelist pada smart contract dengan menggunakan metode Merkle Tree. Sebenarnya whitelist itu apa sih? Kalau kita membahas di dalam dunia NFT, whitelist itu ada beberapa kegunaannya. Yang pertama itu kita dapat memberi harga lebih murah dibandingkan dengan harga public sales-nya. Lalu yang kedua, bisa jadi kita akan memberikan NFT kita secara cuma-cuma alias gratis kepada address yang telah kita daftarkan. Dulu saya sempat berpikiran sebelum mengetahui adanya metode Merkle Tree ini, apakah untuk list address itu kita simpan di dalam satu variabel dengan tipe data mapping address, tapi saya mengetahui metode yang lebih best practice yaitu menggunakan Merkle Tree. Merkle Tree itu apa sih? Merkle Tree atau yang biasa dikenal dengan hash tree merupakan salah satu jenis struktur data yang ada di dalam ilmu komputer. Terdapat dua istilah yang menurut saya cukup penting. Yang pertama itu Merkle root, merupakan cara matematis sederhana untuk melakukan verifikasi data pada Merkle Tree. Lalu yang kedua Merkle proof, untuk mengetahui apakah suatu data terdapat pada Merkle Tree. Untuk requirement-nya sendiri, jika kalian belum memiliki smart contract ataupun website, kalian dapat menonton di video saya sebelumnya atau kalian dapat download source code-nya di link yang ini. Lalu untuk Node.js-nya saya rekomendasikan untuk menggunakan versi 16 ke atas. Di sini kita akan menggunakan library dari Merkle Tree.js dan untuk hashing-nya kita akan menggunakan kecak 256. Selanjutnya akan kita coba untuk langsung demokan saja. Ini kita clone terlebih dahulu untuk smart contract-nya. Yang kedua kita akan cloning untuk website-nya. Jika sudah selesai, kita buka IDE yang bisa kita gunakan. Pertama kita akan melakukan penambahan code pada smart contract terlebih dahulu. Kita ganti dulu untuk Node.js-nya menggunakan versi 16. Lalu kita npm install. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan buka folder kontrak lalu salamun.sol. Di sini saya akan membuat satu variabel baru dengan tipe data bytes 32. Kita beri nama Merkle root. Kita simpan saja. Lalu kita akan mengimport fungsi untuk Merkle proof-nya karena di sini kita menggunakan OpenJPlin. Oleh OpenJPlin sudah disediakan untuk Merkle proof-nya. Kita ganti ke utils. Merkle proof.sol. Jika kita lihat di node modul lalu OpenJPlin, di sini ada kontrak, lalu utils, di sini ada kriptografi. Lalu di sini terdapat Merkle proof.sol. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan satu fungsi untuk melakukan minting, tetapi yang dapat melakukan minting yaitu whitelist yang address-nya telah kita tambahkan. Kita copy paste saja untuk
function yang minting. Kita beri nama dengan minting whitelist. Kita tambah satu parameter. Proof. Lalu kita tambah satu validasi. Require. Proofnya, lalu ini Merkle root-nya, lalu ini merupakan data address-nya. Kita hash kecak 256. Errornya kita beri nama you are not whitelisted. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan fungsi untuk melakukan set dari Merkle root-nya itu sendiri. Sini kita buat function set Merkle root bytes 32 Merkle root external only owner kurang lebih seperti ini untuk di smart contract-nya. Jadi yang pertama kita tambahkan variabel untuk Merkle root, lalu kita tambahkan dua fungsi. Yang pertama untuk set Merkle root-nya, lalu yang kedua untuk minting whitelist-nya. Jika sudah, kita akan modifikasi untuk website-nya, tapi sebelum itu kita akan lakukan deployment terlebih dahulu. Untuk smart contract-nya, di sini saya akan melakukan deployment di localhost. Oke, ini telah berhasil kita lakukan deployment di localhost. Kita akan buka untuk source code website-nya. Kita hide terlebih dahulu. Yang pertama kita ganti untuk versi node-nya menjadi versi 16. Lalu kita lakukan npm install. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi dari package Merkle Tree dan kecak 256. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstalasi kecak 256-nya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuka halaman dari page lalu index.js. Untuk NFT kontak address-nya kita ganti dengan yang di sini. Kita coba cek apakah masih sama atau sudah berbeda. Oke, kebetulan ini masih sama.
Lalu untuk ABI-nya kita perlu update karena tadi di smart contract kita menambahkan fungsi-fungsi yang baru dan beberapa variabel. Kita masuk ke artifact, lalu ke kontrak, lalu ke Salmon.sol ya, Salmon.json kita copy saja. Lalu kita pindahkan ke utils nih Salmon.json. Oke, selanjutnya kita akan membuat satu state baru dengan nama Merkle root. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mendapatkan Merkle root-nya terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita akan membuat fungsi untuk cek whitelist-nya. Nah, di sini kita akan mendapatkan hexproof-nya. Oke, ini kenapa sih saya menggunakan to lowercase, to lowercase, to lowercase? Karena biasanya itu terkadang baik dari sisi user ataupun dari MetaMask-nya itu kita mendapatkan address yang bisa dibilang kadang bedanya beda angka besar atau angka kecilnya. Jadi untuk memastikan tidak ada kesalahan, di sini saya mengganti semuanya itu menjadi lowercase saja. Jadi takutnya dari user dia memberikan address yang katakanlah A besar, tetapi ketika kita mendapatkan dari MetaMask-nya itu A kecil. Nah, itu kan menurut saya cukup berbahaya juga ya dan fatal. Oleh karena itu di sini saya paksa untuk menggunakan to lowercase, huruf kecil semua. Jika sudah di sini di use effect-nya kita akan tambahkan untuk get Merkle root. Dan selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk mintingnya. Kita copy paste saja. Di sini kita akan memanggil fungsi untuk cek whitelist. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan untuk Merkle root-nya itu datanya apa sih?
Lalu minting button ini kita ganti dengan minting handler whitelist. Selanjutnya di dalam folder utils ini kita akan membuat satu buah file dengan nama address.json. Nah, address.json ini nanti akan berisi kumpulan address-address yang akan kita masukkan ke dalam whitelist. Di sini untuk address yang kita akan masukkan whitelist, contohnya ya yang ke 0 seperti ini. Lalu jangan lupa di sininya kita import. Ini kita ganti jadi address.json. Oke, jika telah selesai, coba kita running dengan menggunakan perintah npm rundev. Coba kita lihat. Oke, ini kita ganti dulu untuk browsernya. Dan ya, untuk Merkle root-nya kita telah diberitahu ini. Lalu kita akan update Merkle root-nya di dalam menggunakan interaction-nya script interaction.js. Di sini kita akan buat fungsi untuk update dari Merkle root-nya. Ini untuk Merkle root-nya ya. Kita update, lalu kita jalankan perintah interaction.js. Oke, ini telah berhasil. Sekarang kita ingin mengetahui untuk Merkle root-nya itu apa. Kita buat fungsi baru, get Merkle root. Komen saja, lalu di sini kita akan panggil fungsi get Merkle root. Oke, seperti ini. Kita coba panggil. Oke, ini sudah sesuai dengan yang tadi kita inputkan. Selanjutnya di sini kita akan coba melakukan minting. Kita connect dulu. Kita refresh terlebih dahulu. Ini sudah connect ya, lalu kita coba lakukan minting. Oke, terdapat error. Kita cek di line 154. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan minting kembali. Untuk estimasi gas fee-nya sudah terlihat, lalu kita confirm saja. Oke, ini sudah berhasil kita lakukan minting ya, total mintingnya 1, lalu total supply-nya 1. Sekarang cara memastikan kalau
address yang kita daftarkan tidak ada di whitelist bagaimana? Pertama, ini address JSON-nya kita ganti misal menjadi 7. Lalu di sini kita refresh. Ini akan muncul marker root yang barunya. Kita copy saja. Update marker root. Kita update saja untuk ininya, marker root-nya. Ini telah berhasil. Lalu kita kembali lagi ke website-nya. Kita coba lakukan minting. Nah, ini sebenarnya di sini sudah dikasih tahu error ya. Kalau transaksi ini kemungkinan akan gagal. Tapi karena kita ingin mencobanya, kita proses saja. Lalu kita coba confirm. Jika kita lihat di ini ya, di log dari sini kita akan lihat, nah ini errornya, you are not whitelist. Sekian video dari saya mengenai bagaimana cara kita menggunakan marker root pada smart contract. Jika kalian mengalami kendala, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ke teman-teman kalian. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.